Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Rahma Salisa dengan NIM 2403123. Kali ini saya akan mengerjakan soal UTS algoritma dan pemrograman. Langsung aja kita lihat dulu soalnya. Oke, jadi di sini ada soal nomor 1. Kita mulai dulu ya, kita pakai bahasa C++. Dan kita masukkan seperti biasa include IOStream, lalu using namespace std, lalu in main seperti biasa ya. Nah, jadi ini tuh hal yang harus dilakukan di setiap pemrograman C++. IOStream itu berarti input dan outputnya itu udah termasuk dalam include-nya tuh. Dan using namespace std itu berarti kita gak usah menggunakan std lagi nanti ketika coding. Jadi udah diwakilkan oleh si using namespace ini. Nah, in main itu berarti si pintunya yang menandakan awal masuknya si pemrograman ini. Langsung aja kita bahas soal yang pertama, yaitu hari ini bertepatan dengan Hari Wanita Sedunia. Maskapai PDA Air memberikan penghargaan kepada seluruh calon penumpang perempuannya dengan memberikan diskon harga tiket untuk rute Jakarta Manado dengan harga tiket nama Rp1.500.000. Nah, rincian diskon sebagai berikut. Nah, CEO PDA Air meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi pesanan tiket dengan edisi khusus World Women's Day dengan memberikan harga tiket diskon secara otomatis berdasarkan gender dan umur. Nah, jadi di situ berarti kita akan menggunakan hitungan diskon ya, dan juga untuk menghitung harga yang harus dibayar. Yang pertama berarti yang akan kita lakukan yaitu memasukkan dulu tipe datanya. Berarti yang digunakan itu adalah string. Di string ini di string ini berarti kita menggunakan nama. Selain itu rute, lalu ada gender, lalu ada nomor tempat. Lalu kita juga menggunakan in untuk harga tiketnya. Kita langsung ini harga tiket Jakarta Manado. Harganya disebutkan di sini mana ya tadi? Nih 1.500.000. Kita tulis 1.500.000. Tidak bisa pakai titik ya karena ini tuh hanya untuk angka. Jadi 1.500.000. Lalu ada diskon juga menggunakan in, dan juga total tiketnya serta umurnya. Sebelum kita masukkan hal yang disuruh oleh soal, kita masukkan dulu informasi yang ada di soal ini biar nanti mereka tahu lah setidaknya kalau misalnya umur berapa aja yang akan mendapatkan diskon. Kita buat dulu cout. Kita kasih seperti tabel lah. Kita buat tabel. Kita kasih n di sini. Lanjut juga cout. Di sini di situ kan berarti ada nomor. Lalu kita bisa ini biar nomor, lalu ada kategori perempuan. Kategori perempuan. Terus ada umur, kita masukkan umur dan juga ada diskon. Kita ini rapikan ya agar sejajar. Ini kita nggak usah deh. Kita pakai juga n agar tanda kalau misalnya nanti si codingan selanjutnya itu akan di-enter oleh, jadi di bawahnya gitu loh. Langsung kita inisialin aja. Kita buat juga ya yang banyak ini isi dari tabelnya, kita infokan dulu karena ada 5 ya. Terus lagi nomor 1 di sini 1.2 3 4 5. Di sini kategori perempuan kita isi anak, terus juga
remaja, dewasa, lansia. Lansia di sini selain perempuan. Oke, di sini kita rapikan agar sejajar dengan yang di atas. Oke, ini umur kita isi kurang dari 10 tahun. Oke. Di sini 10 sampai 16 tahun. Lalu ada 17 sampai 49 tahun. Lalu untuk lansia lebih dari 90 tahun. Oke, dan untuk selain perempuan kita strip tidak mendapatkan diskon ya. Ini kita rapikan, berarti segini lah. Oke. Diskon 100%. Lalu di sini diskon 25%. Lalu selanjutnya diskon 50%. Lalu selanjutnya 75%. Selanjutnya 0%. Untuk selain perempuan berarti tidak mendapatkan diskon. Kita salin. Ini kurang lebih tabel untuk menginformasikan informasi umur yang akan mendapatkan diskon kayak gimana. Ini bentar. Salah. Oke, kita hapus dulu. Oke, udah rapi. Selanjutnya kita masukkan judul untuk contoh luaran yang diharapkan, berarti boarding pass. Ini kita salin juga ya. Oke, di sini kita kasih judul boarding passnya. Oke, ini kita tulis boarding passnya. Boarding pass. Oke, selanjutnya kita tulis see out. Kita memasukkan apa aja yang harus di input. Jadi kita berikan dulu perintah kepada pelanggan atau penumpang. Misalnya di sini, karena di sini suruh nama penumpang, kita tulis nama penumpang. Terus CN-nya berarti nama. Ini kita salin saja. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nama penumpang, terus rute penerbangan, lalu nomor tempat duduk, lalu jenis kelamin, lalu umur terakhir. Ini kita sesuaikan juga ya, umur. Seperti yang ada di tipe data tadi, ini gender. Lalu ini no underscore tempat duduk. No underscore tempat ya, karena di stringnya itu kita memasukkannya no underscore tempat. Jadi jangan sampai beda, karena nanti tidak akan terdeteksi oleh si komputernya. Oke, setelah itu kita masukkan if else-nya agar si diskonnya ini akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita buat if jika gendernya sama dengan wanita, karena di sini harus wanita. Kalau gak wanita tidak mendapatkan diskon, maka gender harus wanita. Atau ya kita kasih atau deh. Maaf, di luar kutip, iya. Atau gender wanita, tapi W-nya kecil. Takutnya nanti penumpang tidak
tidak besar ya huruf awalnya. Ini tuh tanda garis 2 ini tuh tanda atau. Jadi kalau masukannya wanita dengan W yang besar atau wanita dengan W yang kecil itu tetap terdeteksi oleh si komputer. Lalu dan ini tuh berarti harus masuk ke dalam if ini untuk bisa menghasilkan apa yang diharapkan. Nah, yang pertama itu umur kurang dari atau sama dengan 10 tahun. Oh, kurang dari ya, nggak ada sama dengan, karena kalau 10 udah termasuk ke remaja. Oke. Di sini jika gendernya wanita dan umurnya kurang dari 10 tahun mendapatkan diskon out diskon 100%. Oke. Oh iya, ini nggak pakai biar nanti ketika pengisian itu nggak di bawahnya, jadi langsung selanjutnya gitu, jadi nggak usah pakai M ini. Oke. Jika wanita dan umurnya kurang dari 10 tahun maka akan mendapatkan diskon 100%. Nah, sekarang kita hitung diskonnya. Diskon sama dengan berarti tiket Jakarta Manado kita panggil tipe data itu sama dengan berarti tiket Jakarta Manado dikali yang untuk menghitung diskon yang dia dapat dikali 100 per 100 kalau 100% itu berarti. Lalu total sama dengan tiket Jakarta Manado dikurang diskon yang sudah tadi diketahui diskonnya berapa untuk menghitung total bayar yang akan dibayarkan setelah mendapat harga diskon. Kita tulis out harga tiket. Harga tiket sama nggak pakai titik 2. Harga tiket berarti nggak pakai itu karena kutip nanti nggak muncul di komputernya. Harga tiket RP titik kita panggil totalnya, total yang sudah diketahui itu EML. Sudah. Nah, ini kita salin aja, jadi nanti tinggal ganti aja pakai if else if jika gendernya wanita tapi bukan dari 10 tahun maka akan ke else if yang berikutnya. Umurnya yaitu apakah umurnya 10 sampai 16 tahun kita buat. Berarti di sini lebih 10 sama dengan 10 dan berarti lebih dari sama dengan 10 dan umur sama dengan kurang dari kurang dari sama dengan 16 tahun. Gak usah pakai tahun. Maka diskon yang didapatkan sesuai tabel yaitu 25% ya. Kita ganti saja diskon di sini 25%. Kita ganti juga hitungannya jadi 25 per 100 dan ini tetap ke bawahnya tetap sama, tidak ganti itunya aja. Kita salin lagi, kita buat sampai semua kemungkinan terjadi. Ada berapa ini? Ada berarti ada tuh 3 else if ya. Ada 3 else if, ini udah 3. Yang ketiga yaitu jika umurnya 17 sampai 49, ini kita ganti 17 sampai 49 tahun. 49 tahun. Harusnya ini yang kedua. 17 sampai 49 tahun. 49 tahun. Lalu yang ketiga yaitu lebih dari 50 tahun. Lebih dari 50 tahun. Kita ganti yang ketiga itu 17 sampai 49 50%, kita ganti 50. Lalu ini juga kita ganti 50 per 100. Lalu yang ketiga yaitu lansia lebih dari 50 tahun dapat 75%. Ini juga kita ganti 75 dan dibagi ke 75 per 100. Dan yang terakhir, else yang terakhir berarti yang tidak memenuhi semuanya. Ini berarti yang tidak memenuhi semuanya. Out. Kita salin aja deh. Sorry. Ya. Control V. Diskonnya 0%, tidak dapat. Berarti jika else if ini semua tidak memenuhi, maka akan otomatis ke else yang paling akhir yang tidak ada if-nya, jadi else down.
yang berarti itu bukan wanita, karena yang sebelumnya itu harus wanita. Dan berarti jika mengisinya bukan wanita atau pria ya, selain wanita tuh atau selain perempuan, maka si diskonnya itu otomatis 0% karena dideteksi sebagai pria atau bukan wanita. Ini kita ganti 0%. Sudah. Dan lalu ketika sudah kita menghitung if dan else if-nya, kita menghitung semua kemungkinan yang akan terjadi, kita bikin penutup nih. Akhiran nih. Kita salin deh yang di atas. Ini kita salin biar sama sejajar. Oke, di sini mereka menginginkan ada Happy World Women's Day. Kita tulis Happy World Women's Day. Nah, ini dia. Nah, ini tuh sebenarnya udah kita keluarkan dulu lah biar kelihatan semua. Itu sebenarnya udah, tinggal kita rapikan sebetulnya. Kita lihat dulu apakah sudah sejajar atau belum. Pasti belum sih, masih acak-acak. Oke, ini ada yang salah. Oke, sorry, ini tahunnya harus jangan dimasukkan, lupa. Jadi hanya angkanya saja. Sorry. Oke, sepertinya udah. Oke, kita coba sejajarkan dulu ya, walaupun susah kalau begini. Oke, ini sudah saya rapikan dan seharusnya udah pas ya. Mari kita lihat apakah sudah bagus tampilannya. Penumpang Angelica ya tadi. Angelica, rutenya Jakarta Manado, 20J, jenis kelamin wanita, umurnya kita coba 19 tahun. Ya, dapat 50% dan sudah rapi. Oke, ini kurang 1. Oke. Udah rapi. Jadi seperti ini tampilannya untuk nomor 1. Kita lihat apakah sama seperti yang diharapkan. Nah, kita lihat ya, sama seperti yang diharapkan apa tidak. Nah, ini dia yang tadi diharapkan. Sudah sama, 50%, wanita 19 tahun dapat diskon 50% dan harganya 750.000. Iya. Kita coba lagi untuk yang bawahnya Adistia JKT Manado, 20J, pria, umur pria karena maupun apapun umurnya seharusnya tidak akan mendapatkan. Kita coba 19 tahun deh dan dapat diskon 0% sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya. Ini sudah rapi. Oke, jadi inilah hasil dari nomor 1 segitu. Terima kasih untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. UPI sebagai universitas berstatus PTNBH memiliki sistem penilaian yang ketat untuk mahasiswanya. Setiap semester dosen harus menginput nilai akhir mahasiswa ke dalam aplikasi dalam bentuk dosen sesuai tingkat kemampuannya. Kemudian pada aplikasi penilaian tersebut, nilai akan dikonversi ke nilai huruf, angka, dan sederajat mutu. Rincian konversi nilai UPI dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, Rektor UPI meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi penilaian mahasiswa sehingga nilai yang muncul di halaman mahasiswa adalah nilai hasil konversi berupa nilai huruf, angka, dan sederajat mutu. Oke, karena untuk soal ini mungkin akan memakan waktu yang sangat banyak untuk membuat tabelnya, karena cukup banyak juga ya. Jadi langsung aja kita ke hasil yang diharapkan oleh si soal. Oke, di sini kita masukkan dulu tipe data yang perlu digunakan. Oke, di situ berarti ada nama string, kita menggunakan string. Lalu ada jenis kelamin dan juga kelas gender aja deh, gender. Oke, di sini kita juga menggunakan in untuk name berarti ya. In dan juga nilai. Oke. Sebelum itu kita masukkan dulu judulnya cout untuk membuat contoh luaran diharapkan untuk membuat si kotaknya itu. Oke, segini aja dulu. Oke. Nilai mata kuliah nilai mata kuliah algo struk dat. Oke. Nilai mata kuliah algo struk dat.
Oke, setelah itu kita mulai ke see out. Masukkan nama mahasiswa, karena di situ di tabelnya nama mahasiswa yang diharapkan. Mahasiswa, in nama, lalu ada NIM. Kita copy aja biar cepat. Ada berapa soal? Itu 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kedua kita butuh NIM. Oke, yang ketiga kita butuh kelas. Oke, selanjutnya kita butuh jenis kelamin. Di sini kita masukkannya gender, karena tadi di stringnya kita menggunakan gender. Lalu terakhir nilai dosen. Mungkin maksudnya nilai yang dosen berikan ya pada mahasiswanya. Oke. Setelah itu kita untuk ini tuh kita menggunakan switch case ya, agar lebih simple aja. Jadi kita tidak menggunakan if else. Kita mulai nilai. Oke, tulis case. Untuk case berarti di sini yang pertama yaitu nilai menggunakan nilai 92 sampai 100. Nah, untuk menggunakan angka sampai, berarti kita tulis 92. Nah, untuk sampai ini bukan menggunakan strip. Bukan, tapi menggunakan titik 3. Karena ini menggunakan switch case. Kalau misalnya menggunakan strip, maka tidak akan terdeteksi. Jadi menggunakan titik sebanyak 3 kali. Dan juga ini menggunakan titik 2, bukan titik koma. Kan biasanya kita menggunakan titik koma. Ini titik 2. Nah, ketika nilai 92 sampai 100, maka yang akan keluar yaitu see out, nilai akhir mahasiswa. Nggak usah pakai itu, langsung aja. Di situ nilai huruf. Nilai huruf A. Oke. Lalu nilai angka, see out. Nilai angka. Let's 4,0 itu titik. Oke, 0, oke. Lalu see out. Derajat mutunya, derajat mutu istimewa. Jadi ketika nilai dari si mahasiswa itu adalah 92 sampai 100, maka akan muncul berikut si out ini. Perintah ini akan muncul nanti di hasil. Oke, selanjutnya kita menggunakan break. Ini pertanda bahwa si nilai itu akan pokoknya hanya codingan si ini aja yang akan nanti muncul ketika di hasil. Kalau misalnya tidak menggunakan break, maka nanti ke bawahnya akan tetap muncul. Jadi makanya kita harus menggunakan break ini sebagai tanda pemberhentian lah, bisa dibilang. Selanjutnya kita salin aja biar cepat. Kita bikin ada berapa nih tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hasilin lagi. Ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa ini? 80 kali ya. Oke, nilai yang keduanya itu 86 sampai 91. Tinggal ganti 86 sampai 91. Nilai hurufnya yaitu amin. Amin. Terus nilainya 3,7. Dan ininya hampir istimewa. Waduh, harusnya nggak dihapus ya. Hampir istimewa. Oke, yang ketiga yaitu 81 sampai 85. 81 sampai 85. Di sini B plus. B plus. Lalu nilainya yaitu 3,4. Di sininya predikatnya baik sekali. Baik
sekali. Selanjutnya dari 7 6 sampai 80. Di sininya B-nya B doang, sorry. Oke, ininya 3,0. Selanjutnya ininya berarti baik. Selanjutnya rentang angka 71 sampai 75. 71 sampai 75. B-min. Nilai angkanya 2,7. Derajat istimewa. Ada derajatnya, sorry. Cukup baik. Selanjutnya ini 66 sampai 70. Nilai angkanya berarti C+. Oke, C-nya sorry, nilai kapital. Lebih dari cukup 2,4. Salah. 2,4 lebih dari cukup. Oke. Lalu rentang yang selanjutnya 60 sampai 65. 60 sampai 65. Ininya C. Nilainya 2,0. Lalu di sininya cukup doang. Selanjutnya rentang rentang 55 sampai 59. Nilai huruf yang didapat D. Oke. D dan nilai angkanya 1,0. Derajat mutunya kurang. Oke, yang terakhir karena itu berarti tidak memenuhi semuanya. Di sini ada yang namanya default. Yang berarti tidak ada case yang memenuhi default. Default. Kita sama menggunakan titik 2 seperti case. Oh my god, ini apa nih? Oke, default. Nah, ketika semuanya tidak memenuhi, maka yang muncul adalah bentar. Ini kita sejajarin aja deh. Oke. Nah, ketika semuanya tidak memenuhi, maka akan muncul nilai yang terakhir, yaitu gagal atau E. Berarti kurang dari 1,0 ya. Kurang dari 1,0. Nah, ini gagal. Nah, segitu. Jadi default tuh kalau di if itu berarti else-nya. Jadi ketika semuanya tidak memenuhi, maka akan langsung ke yang default ketika tidak ada nilai yang sesuai dengan yang diharapkan oleh case-case ini. Dan break ini jika tidak ada, misalnya yang pertama ini tidak ada break, maka ketika kita memasukkan nilai 93 misalnya, nah ini ke bawahnya akan ikut muncul karena tidak ada break ini. Jadi itu fungsi dari break sendiri. Kita langsung cetak yang terakhir, penutupannya. Oke, kita salin aja deh biar sama. UPI kreatif edukatif. UPI kreatif, edukatif, religius. Nah, ini guys kurang lebih. Nah, ini hasilnya mari kita coba. Ini typo nih, ghost to that. Ntar kita ulang lagi. Hapus dulu deh biar rapi. Nama mahasiswa kakak 2402 kelas 2C. Jenis kelaminnya pria. Nilai dosen misalnya sama nih, sama enggak. Nilai hurufnya tuh angka A 4,0 dari 5. Oke, ada yang kelewat nih kayaknya nih, kurang rapi nih. Ini kurang N-nya. Sorry. Kelupaan N-nya. Ini agar nanti tampilannya jadi ke enter lah, bisa dibilang. Oke.
Iya, harusnya udah. Dan ini kurang lebih ini kayaknya berapa? 3 lah ya. Kita coba agar rapi itu 2, 3 deh. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Kita rapikan agar tampilannya enak. Kita coba lagi ya. Kita coba nama Rifda. NIM-nya 240313. Kelasnya 2B. Kami wanita. Dari dosen 100. Oke, ada rapi ya. Kita coba yang gagal. Kita coba nilainya misalnya berapa ya? 30 deh. Misalnya Anwar. NIM-nya berubah. Kelasnya 2E. Karena akan dapat nilai E. Jenis kelaminnya pria. Contoh dari dosennya ya misal 30 lah. Nah, ini muncul ya. Oh, ini kurang rapi nih. Yang ini nih. Yang kurang rapi. Oh, ini sorry. Ini berapa nih? Oke. Kurang 1 ya. Oh, ini belum semua. Nah, jadi intinya itu lah ya guys. Oh, ini tinggal dirapiin pasti bener kok. Aduh, hapus. Nah, jadi segitu guys. Nanti muncul ini nih. Nanti bakal rapi kok nih. Kita ulang ya. Kita ulang dari yang awal. Dari nama kakak nih. Biar kalian percaya sama aku. 2402 520. Kelas 2C. Pria. Dari dosen berapa tuh? 5. Wow. Nah, bagus. Kita coba yang E. Kita coba Anwar. Dia Anwar. Ini yang berubah. Kelas 2E. Ini sekalian pria. Dari dosen ya harusnya 20 lah. Nah, dapat nilai E dan gagal. Kayak gitu guys. Jadi segitu guys. Terima kasih. Ini adalah hasilnya. Wow, hebat. Oke. Ini kita biar rapi lagi deh. Tadi kurang rapi. Nah, intinya itu hasil yang tadi akan muncul. Ini untuk nomor 2. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. PT Pedia Berjaya Motor, sebuah showroom mobil menawarkan beberapa merek mobil dengan daftar harga sebagai berikut. Ini daftar harganya. Tim marketing meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi pemesanan mobil sehingga ketika konsumen melakukan pemesanan aplikasi akan menampilkan info pesanan mobil tersebut. Contoh masukan yang diharapkan dan juga ada contoh luaran yang diharapkan. Oke, di sini berarti kita butuh yang dibutuhkan pada tanya itu string ya. String yang berisi nama, nomor HP kita menggunakan string juga deh. Nomor HP kita gunain string aja biar mudah lah. Lalu ada domisili. Sebenarnya untuk nomor HP itu bisa menggunakan in juga atau long, misalnya long. Karena di sini aku menggunakan string agar mudah. Lalu ada jenis kelamin atau gender. Oke, udah sebetulnya. Langsung ke selanjutnya yaitu ada in. In di sini kita masuk ke pilihan karena nanti akan dipilih menggunakan saya akan menggunakan suitcase. Jadi nanti akan ada pilihan mobilnya menggunakan angka pastinya. Lalu ada pilihan juga ada tipe. Jadi di sini kita kasih perbedaan dah. Pilihan merek, tipe. Oke. Selanjutnya kita buat dulu judulnya agar enak. Oke. Di sini kita buat isi formulir pembelian.
Oke, selanjutnya di sini see out. Masukkan nama. Oh, di sini nama pelanggan aja deh. Nama pelanggan. Di sini nama pelanggan. Oke. Terus CN-nya juga nama. Kita salin agar cepat. Ada berapa? 4. Nomor HP. Lalu ada sorry. Lalu ada ini nomor HP, kita pakai HP. Lalu juga ada domisili. Oke, selanjutnya ada jenis kelamin. Atau bisa disebut gender. Oke. Setelah itu selanjutnya kita langsung ke kita send deh biar gampang lagi ke judul selanjutnya. Ini untuk bisa membedakan nih agar mudah lah. Selanjutnya yaitu pilih pilihan mobil, pilihan merek mobil. Oke. Selanjutnya yaitu kita kasih daftarnya dulu deh. Daftarnya yaitu ada 1. Di sini ada Toyota. Oke, ini ada perbedaan ya. Contoh masukan yang diharapkan itu ada 5 sama sedangkan di sini cuma ada 3. Jadi kita gunakan yang tabel 3 aja ya. Karena ini mungkin contoh kan, bukan yang diharuskan. Tapi kita tetap berpatok pada tabel yang kuning ini. Jadi 1 ada Toyota untuk merek ya. Toyota. Oke. Selanjutnya ini copy aja deh. Yang kedua ada Honda. Lalu yang ketiga ada Daihatsu. Oke, kita ini sesuaikan ya dengan yang disuruh, yaitu pilihlah merek mobil favorit Anda. Oke. Selanjutnya kita masukkan see out. Bentar deh. Kita tutup dulu. Oke, kita mulai lagi see out. Masukkan pilihan dari 1 sampai 3 kita kasih. Sorry 1S. Mana nih? Tanda kurung 1 sampai 3. Oke. Setting merek. Merek. Nah, kita saya gunakan suitcase di sini. Suitcase. Maaf, sorry. Di sini merek. Oke. Case 1. Yang berarti case 1 adalah Toyota ya. Di sini kita kasih see out. Kasih see out judul. Kita salin aja biar cepat. Oke. Karena di sini itu pilihlah mobil Toyota favorit Anda. Toyota favorit Anda. Selanjutnya kita kasih daftarnya nih. Kita kasih daftar Toyotanya. 1. Di Toyota ada Alphard. Alphard. 2, 3, 4. Ada berapa nih? 2, 3, 4 ya. Ada Alphard. Terus juga ada Avanza. Avanza. Selanjutnya ada 3 ada Veloz. Allah. Veloz. Selanjutnya ada 4 ada Camry atau apa.
Oke, ini ada daftarnya. Kita kasih ini lagi. Oke, see out, masukkan pilihan. Ini lagi copy aja lah. Cepat. Ini kita, oke. Masukkan pilihan di sininya berarti tipe. Karena tadi aku masukin tipe, aduh. Oke, 1 sampai 4. Oke, selanjutnya kita kasih oh ya, sebelumnya di sini kita kasih dulu nih merek kan tadi, merek sama dengan Toyota. Ini adalah kayak informasi agar nanti ketika dipanggil merek adalah Toyota ini sudah muncul, itu akan muncul di hasil. Kita bikin lagi switch case, jadi switch dan switch. Dia itu isinya adalah tipe. Oke, kita pilih case, ada beberapa case. Case 1 saja ya, nggak usah pakai saja tipe sama dengan all part. Oke, udah ke bawah ini ya, tipe all part. Harga sama dengan 900 juta. Ini makanya aku harga tuh, aduh, mana nih? Bentar. Lupa, harga belum dimasukin. Harga kita masukin ke string dikarenakan pakai kutip 2 ya, biar gampang, karena kalau itu nanti nggak ada titiknya nih. Merek sama tipe, oke, udah. Oke, sepertinya kita bedakan ya, karena di sini kan merek tipenya menggunakan string, sedangkan di sini kita kasih pilihan deh, kita tambahin pilihan. Jadi di sini ada string, di sini ada merek juga, dan juga tipe. Nah, di sininya kita bedakan. Maaf ya guys, kita bedakan pilihan underscore merek, pilihan underscore tipe. Ini biar servernya nggak bingung. Pilihan underscore tipe, Oke, langsung aja nih harga apa berapa tadi? 900 juta. Oke. Nah, kita kasih break biar apa guys, masih ingat gak? Ini break tuh agar codingannya nggak lanjut ke bawahnya gitu, jadi biar berhenti di situ. Case kedua adalah Avanza. Pilihan Avanza harganya berapa? 230 juta. 23. Lalu yang ketiga adalah apa? Yang ketiga itu Veloz. Harga Veloz dengan 425 juta. Lalu yang keempat adalah Camry. Harganya 280 juta. Oke, segini ya. Ada. Selanjutnya kita ke case 2. Case 2 yang ini ya, yang pilihan merek berarti. Karena biar gak pusing nih, case 2 yang pilihan merek. Karena ini kan ada tutup bukanya nih. Ini tutup buka yang biru dengan yang biru lagi, yang ungu dengan yang ungu. Jadi masih masuk ke yang ungu ini tutup bukanya. Kurung bawahnya. Case 2 berarti adalah merek Honda. Ini kita masukkan nih case 2, yaitu merek sama dengan Honda. Oke, biar cepet lah ya. Ini kita copy aja, kenapa sih? Nah, pilihlah Honda favorit Anda. Yang pertama pilihan Hondanya ada apa? Mobilio. Yang kedua ada Civic Pro. Lalu selanjutnya ada City. Terus selanjutnya lagi ada Brio. Masukkan pilihan Oke, ini kita harga Mobilio pertama. Harganya 300 juta. Lalu yang kedua Civic harganya 450. Lalu ada City harganya 470 juta. Lalu ada Brio harganya 150 juta.
190 juta. Jadi kita buat lagi, kita copy lagi. Cash 3. Sorry, jadi 2 harusnya. Merek sama dengan apa nih? Daihatsu. Daihatsu. Kita copy. Harus di copy aja ya. Ini kita harus. Pilihlah Daihatsu favorit Anda. Pilihan Daihatsu itu ada, bentar. Di sini pilihan Daihatsu-nya yang pertama ada Xenia, lalu yang kedua ada Rocky, lalu yang ketiga ada Sigra, yang keempat, ada telepon. Kita matiin dulu teleponnya sekali. Lalu yang keempat ada Terios. Masukkan pilihan 1 sampai 4. Kita masukin nih Xenia, harganya berapa? Xenia 200 juta. Terus yang kedua ada Rocky harganya 170 juta. Yang ketiga ada Sigra harganya 130 juta. Yang keempat ada Terios, harganya 410 juta. Oke, udah. Nah, ini udah guys ya. Udah. Setelah itu kita masuk ke, nah ini kolom yang akan dipanggil. Oke, bentar. Ini sebenarnya ada yang salah nih. Ini harusnya, nah ini harusnya di sini. Nah, biar sejajar. Oke. Selanjutnya kita buat cout. Ini biar gampang, kita copy aja lah ya. Yang mana ya? Yang ini deh. Kita copy di sini. Oke. Cout invoice pemesanan mobil PT Pedia Berjaya Motor. Oke. Di sini kita langsung aja cout. Nama pelanggan, jadi di sini kita bikin kayak kesimpulannya aja langsung biar nanti nggak balak sama masukan pilihan gitu, jadi langsung ke intinya. Nama pelanggan kita di sini masukkan nama LNDL. Kita copy deh, cepet. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Nama pelanggan, lalu nomor HP. Di sini berarti kita masukkan nomor HP yang tadi sudah kita buat. Lalu selanjutnya ada domisili. Di sini kita masukkan domisili. Lalu selanjutnya ada jenis kelamin. Di sini kita gender. Karena tadi aku pakai gender. Di sini langsung selanjutnya ada merek mobil. Di sini kita masukkan merek. Lalu selanjutnya di sini ada tipe mobil. Di sininya berarti tipe. Selanjutnya ada harga OTR-nya nih, terakhir. Harga OTR. RP apa nih? Kita kasih dulu dah RP-nya. RP titik biar enak. Di sini kita kasih harga. Terus di sini biar sama. Ini koma, strip, terus ini tutup. Strip lagi. Nah, biar sama. Ini kita kasih. Nah, satunya. Oke, ini dia udah mulai ya, kita tutup terakhir. Goce Sofi, ini kita masukkan silahkan lakukan pembayaran sesuai dengan misal ya. Silahkan lakukan pembayaran melalui kasir. Oke. Bismillah, kita coba ya. Kita samakan dulu Xenia, Rocky,
Senior Rocky Sigratarius, Senior Rocky Sigratarius 200, 270, 130, 410. Selanjutnya ada Mobilio Civic City Brio 300, 450, 470 sama 190 benar. Dan ada Alphard 900, Avanza 30, 425 sama Veloz Camry 280. Oke. Mari kita coba apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nama pelanggan Zidane. Nomor HP 0896 32 0896 32 5412 Domisili Medan. Oke. Jenis kelamin pria. Masuk pilihan 1 dari 3. Di sini dia memilih merek Toyota berarti 1. Oke, itu. Udah guys. Tapi tipe mobilnya kok belum ada ya? Belum. Oh, kayaknya belum bikin scene-nya. Ini ada kok. Scene tipe ada kan? Oke, bentar. Oh iya, ini kita kasih pilihan, lupa, sorry, agar bisa membedakan pilihan merek. Oke. Nah, di sini kan pilihan merek, oke. Tipe, ini juga pilihan tipe, harusnya pantas dan 3 ada. Pilihan tipe, oke. Harusnya udah beres. Nah, ini kita kasih tinggal pilihan-pilihan. Pantesan, pilihan tipe. Jadi nggak muncul, soalnya servernya bingung jadinya. Sorry. Oke, kita coba lagi. Apakah sudah sesuai? Zidane 08963 25412 Domisili Medan. Selanjutnya pria. Oh, kita Zidane yang nomor 1 kan, Zidane Toyota. Nah, dia milih Avanza nomor 2. Lalu dia juga pilih apa nih? Mobilio apa? Hah? Avanza? Kayaknya nggak pakai break nih. Pantesan saya lupa pakai break guys, jadi dia tetap lanjut. Bentar, di sini juga harus pakai ini deh, biar dia gak bingung tadi. Oke. Nah, kita pakai break bentar, dari awal switch 1. Breaknya harusnya setelahnya nih. Ada di sini break. Sorry. Nah, setelah ini harus ada break lagi. Maaf ya, lupa. Break lagi. Oke, kita coba nih terakhir ya. Zidane 08963 25412 Medan. Lihat. Nomor 1 dia pilih Avanza 2. Nah, gitu guys. Zidane Medan pria Toyota Avanza 21 juta. Nah, sesuai ya dengan yang diharapkan. Sama ya guys, sesuai dengan yang diharapkan. Oke, segitu untuk nomor 3 udah beres. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, lanjut ke nomor 4. Saya akan bacakan soal nomor 4. PTPDS Signing Simmering Splendid adalah perusahaan digital konten yang memiliki omset 2 miliar per bulan. Setiap bulan perusahaan harus mengkaji karyawannya sebanyak 20 orang berdasarkan jumlah hari masuk dan jumlah lembur. Namun jika bolos, perusahaan akan mengurangi gaji karyawan tersebut sesuai jumlah hari yang bolos tersebut dengan rincian gaji sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Lalu ada tim finance meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi penggajian karyawan sesuai jumlah hari kerja, kemudian jumlah bolos dan bonus jika ada. Oke, berarti di sini Anda butuhkan terlebih dahulu yaitu string. Untuk nama, koma posisi, terus bulan. Oke, udah. Selanjutnya ada in. Oke. Untuk in ini berarti kita masukkan jumlah hari kerja, jumlah underscore hari kerja, lalu ada jumlah lembur, lalu ada upah underscore lembur.
kita kasih upah lemburnya. Lalu ada jumlah bolos, jumlah underscore bolos. Lalu ada denda, bonus, dan juga total. Baterainya habis sebentar. Oke, lanjut. Kita buat dulu tabelnya. Karena ini sedikit aja, jadi kita buat aja. Ya segini lah kurang lebih. Sorry. Di sini berarti tipe upah. Biar enak. Tipe upah. Lalu ada nilai. Oke. Di sini kita masukkan di sini upah per hari. Upah per hari. Nilainya Rp 5.000. Ini kita perlukan nih, kita ganti deh. Konversi. Lalu di sini ada upah lembur per hari. Oke. Kita rapikan 300.000. Di sini ada denda bolos 125.000. Lalu di sini ada bonus jika kehadiran lebih dari 28 hari. So, 200.000. Oke, selanjutnya kita mulai menginput nih. Cout. Nama karyawan. Nama. Kita copy biar cepat. Ada 4 nama, terus di sini ada posisi. Lalu ada bulan. Ada jumlah hari kerja. Ini kita kira-kira dulu ya, nanti kita rapikan lagi. Posisinya ada bulan, jumlah hari kerja, jumlah underscore hari kerja. Oke, selanjutnya kita hitung dulu ya upah kerja. Upah kerja belum dimasukin ya, upah kerja. Kita masukin dulu bentar. Upah underscore kerja. Nah, di sini kita akan hitung nih upah kerjanya ini. Upah underscore kerja dikali enggak. Upah kerja itu sama dengan jumlah hari kerja. Nah, ini jumlah hari kerja dikali upah kerja sama dengan jumlah hari kerja dikali 500.000 karena upah per harinya 500.000. Oke, udah pas. Selanjutnya ada cout. Upah hari kerjanya berapa? Upah hari kerja Rp titik. Kita masukkan upah kerjanya. Upah yang kerja yang sudah dihitung tadi. Selanjutnya ada kita cout jumlah lembur. Belum dihitungnya. Jumlah lemburnya ditanyakan. Oke. Jumlah lembur. Udah ada kan di N-nya. Oke, lembur. Lalu selanjutnya kita hitung juga nih. Ada hitung
upah lemburnya. Kita hitung upah lembur kalau dia punya kalau dia pernah lembur, kita hitung upah lembur sama dengan jumlah lembur dikali di sini berapa nih upah lembur per hari 300.000 jual. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkanlah si out upah lembur. Nah, nanti dia di sini berapa nih kan? Nah, oke, upah RP-nya. RP. Kita di sini masukin upah lembur. Oke. Selanjutnya kita si out juga jumlah bolosnya bolos RP nasiin jumlah bolos. Oke, nah kita hitung juga nih denda nih, karena kan kalau ada bolos didenda nih, makanya ada denda bolos. Denda sama dengan jumlah bolos yang sudah dia kerjakan, berapa kali dia bolosnya ini dikali denda per harinya. Denda per hari di sini 125.000. Oke, langsung aja si out denda bolos RP. Di sini berarti denda. Nah, udah. Nah, sekarang kita bikin if. Jika jumlah hari kerja. Nah, ini dia. Jumlah hari kerja. Oke, sorry, belum dihitung. Jumlah hari kerjanya itu di tabel ada lebih dari 28 hari. Dari sama dengan 28 hari. 20 hari. Nah, jika jumlah hari kerjanya lebih dari 28 hari, maka ada bonus. Bonus sama dengan bonusnya berapa? 200.000. Nah, di sini ada si out lagi. Bonus, tentu bonus RP. Kita masukkan nih bonus. Nah, udah. Nah, di sini kita buat hitungan total. Mana ya, ada udah dimasukin totalnya udah ya. Udah kita masukin total, berarti total sama dengan upah kerja ditambah upah lembur dikurangi denda plus bonus. Ini untuk menghitung jumlah gaji atau total gaji dari keseluruhan yang sudah dia lakukan sama kerjanya gitu. Kita buat ini deh. Cepet. Buat yang akhirnya di sini ada total gaji. Let's go. Total gaji. Jadi kita rapin ya. RP. Ini nggak pakai M. RP. Kita temukan total yang sudah dihitung. Hitungan tadi. NDL. Kayak gitu. Guys. Oke, kita coba dulu ya. Nanti kita tinggal rapikan. Ini kita dulu deh. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, nama karyawan Noval, posisinya editor, bulan Januari, jumlah hari kerjanya 28, berarti dapat bonus dong. Upah hari kerjanya jumlah lemburnya 300.000. Jumlah lemburnya 1, salah baca. Jumlah bolosnya 1. Ini kok jumlah bolos ada RP-nya sih? Oke, kita coba dulu aja 1. Nah, 125.000 sama 200.000. Benar. Oh, ini denda bolosnya ada kurangnya nih, denda bolos nanti. Denda bolos ada kurangnya RP. Nah, di sini ada kurangnya.
bonus kita kurang ini nih, kurang 3 kali ya. Nah udah, jadi yang salah tuh upah apa, jumlah bolosnya jangan pakai RP mana, nah ini jangan pakai RP nih. Nah kita coba lagi ya, sama karyawan novel, posisinya editor, bulan Januari, hari kerja 28, lembur 1, bolos 1. Nah dapat daing bonus kurang 1. Nah udah guys, ini hasilnya, ini udah aku benerin jadi otomatis rapi. Sekian guys. Oke, oh ini kurang nih, kurang slip gaji PT, belum masuk, coba lupa. Setelah ini aja berarti ya, sorry lupa. Slip gaji PT, slip gaji PT ketik media signing simmering splendid. Udah guys, ini nggak apa ya, keluar dikit. Kita coba deh, kita memastikan novel, posisi editor, bulan Januari, jumlah kerja 28, 1. Nah sesuai ya guys sama yang di tabel. Jadi sekian, nomor 4 sudah beres. Oke, kembali lagi dengan saya. Maaf, saya pindah tempat karena tadi baterai laptop saya habis, jadi saya harus ngecas terlebih dahulu. Oke, lanjut aja kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. PT Pedia Farm ada perusahaan yang bergerak di bidang peternakan kambing. Setiap tahunnya, perusahaan rutin menyumbangkan setengah dari jumlah kambingnya untuk dibagikan ke 7 masjid secara merata. Harus sama jumlahnya. Di sekitar peternakannya, pemilik perusahaan meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program perhitungan untuk membagi kambing tersebut sesuai jumlah kambing yang tersedia di peternakan. Contoh masukkan bilangan bulat untuk jumlah seluruh kambing di peternakan, lalu ada bilangan bulat untuk jumlah masjid. Nah, berarti di sini contoh masukannya kan ada 2 nih. Bilangan bulat untuk jumlah seluruh kambing dan ada bilangan bulat untuk jumlah masjid. Nah, bilangan bulat itu digunakan oleh tipe data integer. Jadi menggunakan int itu jumlah kambing seperti yang diharapkan. Lalu ada jumlah masjid. Nah, jadi cuman itu aja yang awal kita akan tipe data yang awal kita masukkan ya, biar gak pusing. Lalu selanjutnya ada cout, masukkan jumlah kambing, oh di sini karena disuruhnya biar sama deh, jumlah seluruh kambing di peternakan. Aduh, baterai saya habis lagi, sebentar ya. Oke, lanjut. Yang lalu selanjutnya, bentar, lewat titik komanya itu wajib di setiap akhir, karena kalau nanti kalau nggak pakai itu akan error. Lalu ini kita masukkan jumlah kambing. Oke, jadi ada cout lagi nih, ada 2 kan tadi. Jumlah masjid, masukkan jumlah masjid. Sorry. Ini kok titiknya 1 ya, lupa. Maaf, titiknya salah. Titik. Kok titik sih? Kutipnya harusnya 2 malah 1. Oke. Isiin jumlah masjid. Oke. Nah, selanjutnya kita buat perhitungan kalkulatornya, bisa bilang. In berarti in kambing. Bentar ya, kita di sini disuruhnya kambing kurban. Kita menghitung kambing kurban, jadi di sini kita tulis kambing kurban aja. Kambing kurban sama dengan jumlah kambing. Nah, karena di sini rutin menyumbangkan setengah dari jumlah kambing, artinya jumlah kambing dibagi 2 karena setengahnya guys, sesuai arahan dari si studi kasusnya. Dibagi 2. Nah, atau bisa dengan setengah kali jumlah kambing, sama aja. Lalu selanjutnya ada perhitungan juga, yaitu kambing per masjid. Per masjid sama dengan di sini 7 masjid ya. Nanti karena si angka 7 ini yang akan masukkan adalah kita, berarti kita tulis saja jumlah kambing
bukan jumlah kambing karena udah dibagi 2 ya. Berarti kambing kurban yang udah dibagi 2 tadi, jumlah kambing yang udah dibagi 2, berarti kambing kurban kita masukinnya dibagi jumlah masjid yang kita sudah suruh user untuk input jumlah masjid di sini. Nanti akan muncul di sini jumlah masjid. Jadi kambing kurban dibagi jumlah masjid. Lalu hitungan selanjutnya adalah sisa kambing. Sama dengan sisa kambing berarti perlu kita untuk membagi jumlah kambing yang tersedia di peternakan. Berarti adalah kambing kurban persen masjid, persen jumlah masjid. Nah, selanjutnya ada kambing sisa, sama dengan jumlah kambing dikurang kambing kurban dikurang sisa kambing. Jadi ini sisa dari semua perhitungan sudah tadi diambil. Nah sekarang saatnya buat luaran yang diharapkan. Seginilah kurang lebih ya. Oke, kita copy dulu deh. Sumbangan hewan kurban PT, sumbangan hewan kurban PT Pedia Farm itu 446 Hijriah. Oke. Lalu di sini kita buatlah, kita masukkan yang sudah tadi kita hitung di sini. Jumlah kambing seluruh masjid. Jumlah seluruh masjid deh. Seluruh kambing dulu ya. Jumlah seluruh kambing. Lupa. Ini bukan input, jadi kita panggil yang tadi sudah kita hitung. Jumlah kambing, kita masukkan jumlah kambing. Lalu selanjutnya, cepat. Ada berapa sih? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya ada jumlah masjid. Lalu selanjutnya jumlah kambing untuk kurban. Jumlah kambing untuk kurban. Selanjutnya ada jumlah kambing per masjid. Jumlah kambing per masjid. Lalu selanjutnya ada sisa kambing batal kurban. Jumlah sisa kambing ya. Nah, kita sesuaikan sama yang kita ambil, kambing tersisa di peternakan. Kita rapihkan jumlah kambing, betul ini jumlah masjid. Lalu di sini kambing untuk kurban. Lalu selanjutnya kambing per masjid. Kita panggil semua yang sudah kita hitung tadi. Ini sisa kambing. Lalu selanjutnya ada kambing sisa. Nah, ini dia guys. Kita coba ya, apakah perhitungannya sama? Oh, ada yang salah nih, jumlah masjid kenapa salah nih? Oh, ini, sorry. Ini nggak kedetek jadinya, karena ada spasi. Karena program itu, komputer itu nggak bisa mendeteksi adanya spasi, jadi harus menggunakan underscore. Kayak gitu. Masukkan jumlah peternakan. Nah, ini jumlah kami di peternakan kan 250. Kita sesuaikan dengan yang di tabel ya. Dengan yang luaran yang diharapkan kita sesuaikan 250. Nah, kita kan sudah sesuaikan jumlah seluruh kambing di peternakan yaitu 250 seperti yang luaran yang diharapkan. Lalu jumlah masjidnya adalah 7. Kita samakan, dan ini dia adalah hasilnya dan terhitung sama hitungannya. Kambing tersisa di peternakan 100 berapa ya? 131 ya harusnya. Ini kita malah 119.
Oke, salah guys, salah perhitungan, sorry. Ini harusnya plus. Nah, jumlah kambing dikurang kambing kurban plus sisa kambing. Jadi sisa kambing yang ini tuh ditambahin. Karena ya sisa ditambah sisa jadi nambah gitu sisanya. Kita ulang ya. Kita samakan dengan luaran yang diharapkan apakah sudah sesuai. 250, 7, dan ini hasilnya sesuai. Kita coba ya yang lain. Kita coba yang lain karena ini harus merata, jadi kita coba berapa ya, 500 deh, sama jumlah mesinnya 100 biar merata, jumlah mesinnya 5. Nah ini dia guys, dan ini sesuai ya dengan luaran yang diharapkan. Jadi segitu saja untuk UTS nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar, dan terima kasih buat tugasnya telah bisa membantu saya untuk bisa lebih paham lagi, membantu saya untuk bisa mencoba lagi lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih buat bimbingannya sampai bisa membuat saya sejauh ini, walaupun saya masih banyak salahnya. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.